Iman kepada hari akhir, iman artinya yakin, percaya. Hari akhir itu artinya batas yang membatasi kegiatan seluruh manusia, termasuk juga alam semesta. Yang dimaksud dengan alam semesta kan banyak ya. Satu, manusia, jin, iblis, kemudian ya, malaikat, kemudian binatang, tumbuhan, angin dan sebagainya, bagian dari alam semesta. Nah, seluruh itu akan berakhir, dan kata hari akhir itu kehancuran seluruhnya, ya artinya. Lagi ya, hari akhir. Kalau misalkan kita batas SD tadi Pak sampaikan, SD itu dimulai dari kelas 1 batasnya sampai kelas 6. Kalau SMP kelas 9, terus SMA kelas 12 ya. Nanti kuliah juga ada batas-batasnya. Kemudian termasuk juga kehidupan manusia itu ada batasnya. Batasnya itu adalah kematian gitu. Nah, dari kematian itu nanti dia masuk pada satu rangkaian lagi, masuk dalam alam barzah. Dalam barzah itu nanti dia menunggu saat ini, saat hari akhir itu. Nanti ini yang ditunggu-tunggu itu seluruhnya harus dalam keadaan dulu maut, ke dalam keadaan mati seluruhnya, baru kemudian dibangkitkan. Jadi iman pada hari akhir adalah mengimani bahwa nanti kehidupan kita akan berakhir, kehidupan manusia, kehidupan semesta ini akan berakhir, diakhiri oleh Allah Ta'ala melalui satu momen namanya kiamat, gitu ya. Oke. Nah ini, kita sudah mempelajari tentang ini ya. Nah, saya dulu kecilin dulu ya. Cuma yang ini yang kita rukun iman ya, dan rukun Islam. Mutarnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kanan. Dari mana dulu? Yang ke awal, terus ini. Oke. Kita yang ini ya. Kita sudah mempelajari ini waktu di kelas 7. Ini di kelas 7 juga, kalau saya di kelas 8 gitu. Ini dan ini di kelas 9 ini. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan waktu tidak cukup, berarti masih waktu pembelajaran yang tidak cukup, jadi fokus di sini. Dan itu waktu yang kalian pelajari. Iman kepada hari kiamat ya. Jadi untuk iman kita ada 6 yang harus kita percayai. Yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, kitab. Nah, kalau malaikat itu bentuknya nanti rumput gitu ya. Kitab itu kan ada banyak kitab ya, tapi diantaranya Al-Quran. Rasul itu jumlahnya, Rasul saja jumlahnya 313, kalau Nabi katanya 124.000. Nah, kiamat itu cuma satu-satunya, tapi belum pernah ada yang bisa memprediksi kapan kiamat. Tapi di sini nanti dibagi dua kiamatnya, ada kubro dan subro. Ada kiamat subro dan kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Yang subro itu nanti kalau kita misalkan gunung meletus, banjir, pokoknya yang menghancurkan semesta alam tapi tidak keseluruhan gitu ya. Misalkan Merapi, gunung Merapi dan sebagainya. Oke, tsunami, nah itu masuk kategori kiamat subro. Jadi dua kiamat subro dan kiamat kubro. Orang meninggal dunia itu karena wabah pandemi corona, itu juga masuk kategori kiamat subro. Nah, kiamat kubro nanti adalah keseluruhan, pokoknya semesta, universe, the end ya, terakhir aja, universe itu, semesta. Nah, yang ada itu tinggal Tuhan saja. Oke. Nah, mengapa kita mempelajari hari kiamat? Satu, kita mengajarkan pada kita untuk beriman kepada hari akhir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi, kita harus percaya dengan hari akhir.
Karena dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Kenapa harus ikut Al-Quran dan hadis? Karena dua kitab ini adalah pedoman dari umat Islam itu. Yang kedua, mengetahui nama-nama hari kiamat di Al-Quran. Ini banyak sekali kita lihat. Yang ketiga, memahami gambaran hari kiamat berdasarkan Al-Quran. Nah, nanti kita akan fokus di surat Al-Kiamat, ya. Mengetahui fase-fase hari akhir. Jadi di hari akhir itu apa saja yang dari asal sampaikan, selamat meninggal dunia, masuk ke alam barzah, ya, mengetahui tanda-tanda hari kiamat baik kecil maupun besar. Tadi yang kiamat kecil namanya sugro, kiamat besar namanya kubro. Nah, ujung dari hari akhir itu nanti dibangkitkan kembali, gitu ya. Ini ada proses penghitungan amal dosa dan sebagainya. Nanti ujungnya di sini. Tidak hanya dua ini, bukan hanya dia masuk ke surga atau ke neraka, gitu ya. Yang sudah ditentukan di neraka sudah ada, yang di awal-awal itu sudah ditentukan. Ada yang tahu makhluk Tuhan yang sudah divonis masuk sini? Nah, makhluk Tuhan yang di awal penciptaan sudah divonis masuk ke neraka. Nah, itu selagi itu ya. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah Ta'ala, ya, kemudian diusir dari surga itu, kemudian dia nanti ditetapkan sini. Jadi kalau kalian bergabung sama ini, itu langsung ini gabungnya di sini. Ya mudah-mudahan banyaklah cara. Nah, kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut hari kiamat. Hari akhir itu hari kiamat. Kalau kiamat itu nanti asal kata dari kata koma, yakumu kiamat. Koma itu artinya bangkit atau berdiri. Kiam, berdiri. Ya. Jadi kalau sholat, as-sholat, al-qiyam. Misalkan kalau di Arab Saudi itu suka teriak-teriak gitu. Silakan berdiri untuk sholat, gitu ya. Ini koma, yakumu, kiamat, kebangkitan atau kehadiran. Pengertiannya, koma, yakumu, kiamat atau kebangkitan dan kehadiran itu Assalamualaikum. Kehidupan dunia dan kehancuran segala isinya berganti dengan kehidupan akhirat yang abadi. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir dengan surga atau neraka. Nah, kata abadi ini jadi kunci. Jadi di dunia ini, termasuk di semesta alam ini, tidak ada yang abadi kecuali yang Allah Ta'ala yang abadi. Nah, kemudian di sini kehidupan akhirat yang kali maksudnya adalah kembali kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha abadi, yang kemudian nanti menciptakan akhirat sebagai abadi juga. Ini gambarannya Pak Asa dulu pernah lihat, tapi belum pernah nonton sih film yang 2012 itu, katanya sebagai apa, kiamat itu. Itu ya pernah ditonton, pernah ada yang nonton. Mengerikan juga cukup ya, kayak gitu pas saya lihat. Kayak gitu. Tapi sampai sekarang itu ada juga yang meramal-ramalkan kiamat 2012, tapi belum pernah terwujud gitu ya. Mungkin kiamatnya kiamat kecil terwujud lah, seperti pandemi dan sebagainya. Nah, itu artinya bahwa kiamat itu yang menentukan bukan manusia atau makhluk, tapi Allah Ta'ala. Kalau belum waktunya kiamat, ya itu. Oke. Nanti ada hadis ya Pak Asa akan sampaikan. Ini nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Yang pertama zalzalah, dalam surat zalzalah ya, itu artinya keguncangan, yang berguncang gitu. Al-Qari'ah, kekacauan, jadi suasananya kacau gitu. Al-Waqi'ah artinya berjatuhan atau kiamat. Al-Haqqah, kepastian, jadi kiamat itu pasti akan datang, tapi kapannya itu tidak jelas. Ar-Rajfah,
artinya lupa dahsyat, itu yang menggetarkan. Al-Ghashyak, penutupan, jadi hari terakhir. Kalau hasrah itu penyesalan, jadi setiap orang nanti akan menyesal karena banyak dosa dan sebagainya. Al-Qiyamah itu yang terakhir tadi ya. Oke. Selanjutnya Yaumul Khulud, hari kekekalan, hari yang abadi, yang sangat panjang. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, Ba'ats. Yaumul Jam'u artinya hari penghimpunan. Ini dekat dengan kata Jum'ah, kata Jamu'ah, atau misalkan artinya berhimpun atau berkumpul. Jadi seluruhnya nanti manusia itu akan dikumpulkan, manusia, hewan dan sebagainya dikumpulkan pada satu tempat namanya mahsyar. Yaumul Nadamah, hari penyesalan, sama seperti tadi yang hasrah ya, nadamah gitu. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, jadi semua diperhitungkan dari mulai yang kecil sampai yang besar, dosa yang tidak terasa sampai yang terasa begitu. Yaumuddin, hari pembalasan. Ini ada di surat di apa? Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya. Oke. Ini kalian nanti bisa lebih cari lagi di internet, lebih banyak lagi istilah-istilahnya. Tetapi ini yang gambarannya gitu. Jadi kiamat itu keguncangan, kekacauan, jatuhan benda langit, jatuh ke bawah, nanti pasti terjadinya gempanya sangat dahsyat sekali. Terus betul-betul hari terakhir, orang akan menyesal, terus kebangkitan dan sebagainya. Di dalam satu ayat Al-Quran itu digambarkan bahwa nanti kalau pas terjadi kiamat itu mirip seperti kalau kalian punya, ada yang buat pasta itu, yang dari dulu itu goceng ya. Nah, goceng itu kalau kita tarik, apa dihamburin gitu ya, nah mirip seperti itu. Terus kita pakai kipas gitu ya, nah berhamburannya seperti itu. Nanti suasana kehancuran seperti itu, semua mengalami kematian, semua kullu nafsin dha'iqatul maut, istilahnya begitu. Jadi setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Nah itu nanti hancur semua, lalu dibagi. Kabarnya kalau Pak saya baca itu seluruh makhluk Tuhan dimatikan, dari malaikat dan sebagainya. Tapi katanya yang terakhir itu malaikat yang tadi itu Israfil, kemudian nanti dimatikan, nanti Israfil itu dimatikan yang paling pertama. Kenapa? Karena dia yang bertugas meniup untuk membangkitkan mereka-mereka yang sudah meninggal. Oke. Saat bangun itu orang itu katanya yang asalnya dalam bentuk ruh dan sebagainya itu kembali ke badannya, tapi saya belum tahu badannya seperti apa. Tapi dalam keadaan mereka itu merasa kaget dengan keadaan kok seperti ini dan sebagainya. Bayangkan manusianya dari zaman Nabi Adam sampai nanti masa kiamat itu kan jumlahnya banyak sekali. Kalau dari masa Adam sekarang berapa jumlah manusia dunia? Miliar. Itu mungkin ukuran per 50 tahun mungkin ya. Jadi ya, kalau misalkan dari ribuan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, mungkin jumlahnya triliun, di atas triliun apa? Itu dikumpulin, nanti mereka itu berbaris sesuai dengan nabinya. Jadi pasuk umatnya Nabi Adam siapa berbaris itu. Sampai umatnya Nabi Muhammad SAW berbaris sampai nanti, tapi yang paling awal dihisab, ditanya tentang amal ibadah dan sebagainya, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini lama sekali kan ya. Ya semacam mungkin emigrasi lah ya, kayak gitu. Migrasi ya, kalau kita mau ke luar negeri kita kan suka dicek. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ini ya, cut aja misalnya. Mengapa harus beriman kepada hari akhir? Satu, bahwa beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima dalam agama Islam, khususnya mazhab Ahlus Sunnah. Ya. Keyakinan pada kehidupan akhirat terkait bukti adanya pahala, siksa, kenikmatan surga, dan azab neraka. Nah, hari akhir itu adalah nanti membuktikan adanya pahala, siksa, kenikmatan surga, dan azab neraka.
Sampai hari ini kan kita belum tahu ya bukti pahala apa. Paling pujian aja ya, ketika misalkan Alif rajin sholat, wah Alif itu soleh, gitu kan, pujian aja ya. Tapi apa yang dapatkan dari itu belum ketahuan. Nanti dari akhirat aja nanti ketahuan. Terus misalkan orang berbohong, ya tidak ketahuan. Kalau ketahuan nanti dia malu kan teman-teman ya, atau dimarahin. Tapi kalau tidak ketahuan, bagaimana cara mengininya, memberi sanksinya? Nanti di akhirat lah, ya sanksinya itu ya. Kalau tidak ketahuan, jadi gimana, mending ketahuan atau tidak? Akan diketahuan terus nanti dimaafkan. Ketimbang kalau tidak nanti ini jadi siksa nanti di akhirat, ya. Kenikmatan surga itu adalah sesuatu yang enak, ya. Agar neraka yaitu sesuatu yang membuat kita takut. Nah, kemudian hari akhir itu adalah penghubung antara dunia dan akhirat. Sekarang kita kan dunia ya, yang menghubungkan pada akhirat adalah kiamat. Kalau yang menghubungkan antara Malaysia dan Indonesia mungkin laut ya. Akhir dari perjalanan manusia setelah mati dan bangkit dari alam kubur atau barzakh. Nah ini, jadi kiamat itu adalah akhir dari perjalanan manusia. Oke, jadi ya, kita sudah mengalami berapa perjalanan. Pertama, sebelum kalian masuk ke alam ruh, ada namanya alam zar. Alam zar nulisnya D-Z-A-R. Alam zar itu artinya alam tempat berkumpulnya para ruh yang sebelum masuk ke rahim. Nah, dalam zar itu kemudian nanti orang tua kita, yang ibu kita itu misalkan mengandung, lalu dikasih ruhnya kita itu. Nah, dari alam zar dipindahkan ruhnya itu ke dalam rahim, membentuk. Nah, kita selama 9 bulan ada dalam rahim ibu itu. Nah, itu namanya alam rahim. Pertama alam zar, kemudian alam rahim. Setelah di alam rahim nanti kita akan keluar ya. Dan ibu kita keluar atau dikeluarin ke alam dunia. Jadi kita sudah berapa? Alam zar, alam rahim, alam dunia. Nah, kita sudah mengalami 3 alam itu. Dari alam dunia nanti kita alam kubur disebut dengan alam barzakh ya. Nah, bagaimana caranya ke sini? Ke sini itu nanti kita harus mengalami kematian dulu. Kematian, kita masuk ke sini. Nah, alam kubur itu bukan yang datang ke yang tempat kuburan dimasukin, bukan itu. Tapi alam tempat berkumpulnya para ruh jiwa kita. Kan kita dari alam zar itu berbentuk ruh masuk sini ya. Terus keluar sudah dalam bentuk yang terbungkus daging kita seperti ini ya. Nah, nanti pas meninggal dunia kan terpisah antara si ruh dan badan itu terpisah. Yang badannya masukin ke tanah, ya. Yang ini nanti masuk ke alam barzakh. Barzakh-nya dinding pembatas. Jadi di tempat. Nah, yang berharga dari manusia itu sebetulnya adalah yang ruhnya itu, yang kayak bahasa ini bicaranya itu, yang bicaranya ini. Kalau sudah bahasa tidak ada ruhnya, dia akan meninggal dunia dan tidak akan berguna lagi kan, gitu ya artinya. Nah, yang menarik di dunia ini, di agama-agama tentang bagaimana kematian itu, misalkan kalau di Islam kan kalau meninggal dunia itu kemudian dibungkusin dan sebagainya, disalatin sebagainya, masukin ke kuburan ya, ditutup, rendam. Itu kan si dagingnya itu dimakan sama cacing, ular dan sebagainya. Kalau jengking makan berat, habisin sampai tulang. Jadi kalau pas nanti kalian cek aja, misalkan kalau ada yang lagi bongkar kuburan yang buat jalan dan sebagainya, ikut ngecek ya, itu nanti bekasnya itu hanya bekas semacam kayak debu-debu lah gitu ya, kayak berbaring itu, kayak ada bekas gitu, karena sudah dagingnya sudah makan gitu. Nah, itu bukan alam barzakh itu maksudnya. Alam barzakh adalah ruhnya yang sudah berpindah itu masuk sana. Itu biasanya kalau ada orang tuh, kalau yang itu di si tanahnya itu diambil, dimasukin lagi ke kain, kemudian dikuburkan lagi gitu ya. Nah, kalau itu di agama Islam lagi masukin ya, dibungkus, masukin, dimakan sama cacing dan sebagainya. Di cacing nanti menyuburkan tanaman itu kita makan ya, kangkung dan sebagainya. Jadi kita begitu.
kita kanibal. Bukan, karena sudah melalui proses itu ya, rantai makanan itu. Jaring makanan atau rantai? Rantai. Udah beres begitu. Nah, kalau di agama lain, agama Hindu atau Buddha yang dibakar tuh? Itu dibakar kan? Dibakar, diambil debunya, semua debunya kemudian di apa? Ke laut ya, laut itu. Itu sama kan? Maksudnya digabungkan dengan alam semesta. Kemudian Buddha kalau Pak satu kalau saya ada di apa yang di Lombok atau apa yang disimpan itu, yang disimpan di tempat gunung kan bukan, jadi tulang seperti itu. Jadi tapi nggak bau gitu. Oh ya nyarap apa dah? Itu ya. Trunyan bener. Bali ya, itu kayak gitu disimpan. Itu tapi nggak bau itu, katanya dari pokoknya disedot begitu, terus sampai jadi pokoknya habis gitu ya itu. Si badannya itu habis kayak gitu ya. Gitu. Nah, semua kembali kan ke alam semesta ya, semua ke alam semesta. Satu lagi ada yang itu, di Tibet masuk Cina atau ini? Cina ya. Nah di Tibet itu, di pegunungan Tibet yang tertinggi itu, apa asal apalagi nama agamanya agama Tibet aja sebetulnya. Jadi kalau ada meninggal dunia, si badan kita itu dipotong-potong seperti apa kambing lah, dicacah dari gitu ya. Terus si tulang-tulangnya sampai diremukan, masukin ke dalam satu kotak gitu, terus dagingnya dipecah gitu, terus disimpan di tempat yang paling tertinggi, itu dimakan sama ini pemakan itu burung-burung gitu ya, itu dimakan sampai habis gitu, jadi makanan gitu. Itu jadi sebetulnya kalau Pak Asa perhatikan dari berbagai agama dan sebagainya, yang paling berharga dari manusia itu adalah ruhnya ya, ruhnya kan, karena kan badan kita nanti hancur ya, gitu ya, badan kita hancur, yang berharga itu adalah ruhnya. Nah, sedangkan badan kita makannya apa? Badan kita kan makanannya yang materi itu ya, yang apa? Makanan buah-buahan, sayuran, kemudian itu makan apa? Ramen dan sebagainya kayak itu ya. Tapi kalau ruh kita makannya apa? Kan kita punya ruh. Selama ini kita ngasih makan nggak ke ruh kita yang nanti memindahkan itu, yang menunjukkan bahwa kita hidup itu. Nah, makanan ruh itu kata Pak Miftah adalah doa, baca Quran, sholat dan sebagainya. Itu yang kemudian mengekalkan dia nanti dalam perjalanan dalam baru hari. Nah, ini ayat Al-Quran. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Nih, wa anna sa'ata atiyatul la. Jadi hari kiamat itu betul-betul akan datang, betul-betul kepastian ada. Tapi kapannya itu kita nggak bisa menentukan. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, jadi kita tidak bisa meragukannya. Mau percaya atau enggak pasti nanti ada kiamat gitu. Mau percaya atau enggak pasti kita akan mati gitu ya, istilahnya gitu. Mau percaya atau enggak kita nanti pasti akan tua gitu ya. Ada nggak yang bisa tetap muda? Enggak kan? Gitu, tua, mengalami tua gitu. Wa Allah yang rasmu mangkil kubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur. Jadi nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan mereka-mereka yang sudah mati itu. Nah, kabarnya nanti si jiwa itu si jiwa itu nanti terbungkus diberi badan kita, diberi badan, entah badannya yang masih yang kita atau yang baru gitu. Rasa nggak tahu. Gitu. Cuma nanti berbentuk lagi. Ini Al-Hajj ayat 7. Saya akan bacakan lagi. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Nah, saya akan bacakan Arabnya dulu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Nah, jadi Allah Ta'ala nanti akan mengumpulkan tulang belulang kita yang sudah tercerai-berai, yang sudah hancur gitu. Yang keempat itu, bala qadirina ala an nusawwi banana. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Gitu. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Nah, maksudnya sudah dikasih tahu bahwa nanti ada peristiwa dahsyat, tapi manusia itu tetap aja tidak mau beriman, tetap aja melakukan sesuatu yang buruk, gitu ya. Kalau kata yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Bila terjadi bagaimana gitu maksudnya ya. Faida bari kol basor, maka apabila mata terbelalak, jadi mata tuh kaget gitu ya, kita kaget. Wahasafal komar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, mungkin gerhana ya, hilang apa cahaya itu artinya jadi gelap. Wajumi asyamsu wal komar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, tadi dan bulan dikumpulkan, nanti di bersatu begitu, nanti bertabrakan mungkin ya, hancur. Yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Jadi kalau pas keadaan kehancuran itu kita akan lari kemana? Kemanapun kita akan lari tetap hancur, begitu maksudnya ya. Kalla la wazara, sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, kata Allah, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idil mustaqor, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu. Pada hari itu tempat kembali. Jadi semua akan pasrah gitu ya, dan hanya kepada Allah nanti kita akan kembali. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhir. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Balil insanu ada nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya saksi atas diri kita sendiri itu setiap perbuatan kita itu kita tahu ya. Misalkan kebaikan, keburukan dan sebagainya, kita sendiri yang tahu gitu. Walau alqa ma'adirah, meskipun dia beralasan dengan alasan-alasan, menyampaikan dengan berbagai alasan ya. Itu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kiamat. Tapi nanti ada juga ayat-ayat yang lain yang terkait dengan kiamat, yang tentu saja seperti yang tadi Pak Asa sampaikan, surat Al-Zalzalah, Al-Hasyr dan sebagainya. Tapi yang Pak Asa tadi sampaikan hanya yang surat Al-Kiamat karena namanya sama dengan bab kita, yaitu tentang kiamat atau hari akhir itu. Nah, di suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW itu hendak sholat ya, entah sholat Isya atau subuh, Pak Asa lupa lagi. Pokoknya hendak sholat. Dari saat mau sholat, mau takbir itu ada orang teriak-teriak. Ada orang teriak-teriak dan ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Jadi dia tanya gitu. Rasulullah SAW melihat ke belakang, nanti ya, kata gitu. Rasulullah kemudian mengikuti sholat berjamaah. Setelah beres, Rasulullah kemudian beres salam ke belakang dan bertanya, siapa tadi yang bertanya? Dia ngacung. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dia sampaikan lagi, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab kapannya, tapi Rasulullah SAW balik tanya, wahai fulan, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang kira-kira yang sudah kau siapkan saat terjadinya kiamat itu? Dia bingung, lalu dia jawab, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apa-apa, aku tidak menyiapkan pahala, aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, aku tidak menyiapkan zakat yang banyak, pokoknya pahala aku sedikit. Nah, gitu.
Lalu apa yang kau punya? Lalu apa yang kau siapkan nanti untuk kiamat itu? Kata Fulan itu, kata orang itu, dari jawab, ya Rasulullah, yang aku siapkan, yang aku punya adalah kecintaan kepadamu. Jadi dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang, nanti orang nanti kamu akan dipersatukan, akan dikumpulkan di akhirat itu dengan orang yang kamu cintai. Orang tadi kan mencintai Rasulullah SAW ya, yang mengikuti Rasulullah, mengikuti perintahnya dan sebagainya. Nah kata Rasulullah SAW, nanti dia akan dipersatukan atau diperjumpakan atau dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Siapa yang dicintainya? Itu Rasulullah SAW. Di mana kira-kira orang itu akan berada nanti kalau di akhirat? Di hell atau heaven? Heaven. Nah, kalau kita persembahkan buat Rasulullah, buat Allah Ta'ala, karena nanti kehidupan kita itu berakhir di antara dua itu, hell dan heaven itu. Jadi kalau kita, kecuali kalau kalian mau memilih yang hell ya, Pak Asa tertarik sama yang heaven itu. Oke. Ada teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau bertanya silahkan ajukan, kalau tidak ya kita akan tutup seperti biasa ya. Sebentar aja betulnya. Nanti kita lanjut di keagamaan. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih ya.